Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari Jumat 30 September 2022. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 21, ayat 1 sampai dengan ke-4. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan diri dalam kehidupan kami melalui berkat, kekuatan, cinta, pertolongan, dan kasih. Untuk itu kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara kerja-Mu yang mulia, yang menopang, yang menguatkan, dan memberikan kami pengharapan yang kekal. Sesungguhnya Engkau melihat kami, memelihara kami kini dan sepanjang hidup kami. Untuk itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya, dan kuduskan layakan kami ya Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ke-4. Demikian sabda Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan mingguan Jumat 30 September 2022 diberi judul Melihat dengan Jernih. Beberapa waktu yang lalu, anak saya, Yaser, menceritakan dialognya bersama dengan temannya di sekolah. Sebut saja temannya A. Si A bertanya kepada anak saya, "Yaser, menurutmu si B sedang menunjuk teman yang lain? Bagaimana?" Lalu anak saya gantian berbalik bertanya, "Lah, menurutmu bagaimana A tentang si B?" Si A menjawab, "Wah, teman kita si B itu aneh." Si A kemudian menegaskan kembali pertanyaannya kepada anak saya. "Lalu bagaimana denganmu, Yaser?" Anak saya menjawab, "Ya, bisa jadi aneh. Tetapi menurutku ada yang unik, ada yang menarik dan istimewa. Sekalipun mungkin dianggap aneh." Lalu saya tanya, "Kok bisa begitu? Kamu bilang." "Iya sih Pak, mungkin bagi orang lain aneh, tapi bagiku dia cerdas. Dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lain." "Loh, kamu kok tahu?" "Lah, aku kan mengamati dan bergaul dengannya." Tentu saya tidak sedang melebih-lebihkan apa yang disampaikan anak saya, tetapi dialog ini menarik menurut saya. Membuka sudut pandang yang lain. Sekalipun mungkin saja ada hal yang sama ketika menilai atau kemudian memberikan penjelasan akan sesuatu. Tetapi yang sama tidak kemudian berarti tidak ada ruang lain. Bahwa ada makna-makna yang lebih luas. Tidak hanya sekedar berbicara, "Oh aneh." Tetapi ditemukan ada yang menarik, yang istimewa, yang luar biasa. Yang cerdas lebih daripada yang lain.
gambaran tadi mengantarkan kita bersama pada Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan keempat. Jika secara kasat mata yang kelihatan, orang akan jelas menilai, oh persembahan orang kaya dan persembahan janda miskin, orang akan sudah cepat akan menilai, pasti persembahan yang lebih banyak adalah orang kaya. Tapi yang dilihat Tuhan bukan itu. Bukan persoalan jumlah nominalnya. Tetapi dari kesungguhan hatinya, kerelaan batinnya, dan kemauannya untuk sungguh-sungguh mempersembahkan. Apakah orang kaya tidak sungguh-sungguh mempersembahkan? Tentu di teks ini menunjukkan atau tidak dijelaskan bukan soal sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi melakukan hal yang sama antara orang kaya dan janda miskin, yaitu melakukan persembahan. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah soal maknanya, spiritualitas yang dihidupkan. Jika disebutkan di ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Tuhan tidak melihat nominalnya, 2 peser itu. Yang lebih banyak berarti apa sih? Apa yang ia miliki ia tidak perhitungkan. Bukan soal pengorbanan saja. Tapi soal tekad, soal tindakan iman untuk menghayati perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga yang nominal itu dianggap tidak lebih berharga. Bukan berarti tidak butuh uang, tidak. Tetapi yang melampaui yang nominal atau yang uang tadi adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang dihidupi oleh janda miskin. Maka inilah yang menjadi pesan bagi kita bersama dalam tema melihat dengan jernih. Pesan di mana kita dipanggil. Untuk apa? Untuk tidak menilai yang ada di sekitar kita dengan mudah. Sepertinya nampaknya ini, omongannya begitu, penilaiannya begitu. Yang lain juga mengatakan demikian. Belum tentu. Pada kasus janda miskin, justru Tuhan melihat yang lain. Kita dipanggil untuk melihat yang lain dengan kacamata yang baik, yang jernih. Dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Termasuk juga penghargaan kepada yang lain. Jangan lihat soal pakaiannya, statusnya, apa yang ia bawa, apa yang ia miliki. Tapi lihatlah. Dari ketulusan, dari kejujuran, dari laku spiritualnya, dari cara ia mengasihi, cara ia berkata-kata dan bertindak. Sehingga kita menemukan sesuatu yang berharga. Yang kita jumpai, yang bisa kita maknai ketika kita melihat dengan jernih yang ada di sekitar kita. Tadi anak saya mengatakan, istimewa, yang unik, yang luar biasa, lebih dari yang lain. Mari kita bangun itu. Supaya kita membebaskan dari kecenderungan-kecenderungan dengan sepihak menilai dan menghakimi yang lain. Yang belum tentu kita pun lebih benar dari yang kita nilai. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Soal kelimpahan itu hal yang biasa. Tapi memberikan semua yang dimiliki dari kelimpahannya, bukankah orang kaya ini berhitung? Beda dengan janda miskin, apa yang ia miliki, berikan semua. Misalkan janda miskin ini menjadi kaya, apakah ia akan memberikan semuanya? Coba kita hanya mengira-ira saja. Jika kemudian memang dalam batinnya
muncul ketulusan, kemurnian, dan kesungguhan, maka bisa jadi janda miskin yang menjadi janda kaya, bisa jadi pula ia mempersembahkan semuanya. Karena tadi saya mengatakan, yang nominal atau soal uang dianggap bukan nomor satu bagi dirinya, tetapi Tuhan yang ia sembah dan percayai. Maka dalam pesan yang kedua ini, bukan soal jumlah, bukan soal siapa yang paling besar, siapa yang paling kaya, siapa yang paling mampu, siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana mempersembahkan kehidupannya dengan baik, dengan tulus, dengan jujur, tidak umuk, tidak sombong, tidak merasa bahwa saya lebih dari yang lain. Tetapi panggilan kita adalah mempersembahkan diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya menjadi berkat atas kehidupan bersama. Dimulai dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Mempersembahkan apa sih? Cinta kasih kita, berbagi kita, dan semuanya. Maka Tuhan akan melihat itu semuanya. Jauh melampaui dari apa yang kita miliki, jika kita menghitung yang nominal itu. Karena yang berharga adalah tindakan kita yang menjadi berkat bagi yang lain. Maka siapapun dan apapun kita dipanggil untuk itu. Dan yang ketiga, kita bisa dalam posisi janda miskin dan orang kaya. Dua hal ini seperti kutub yang berlawanan, bukan berhadap-hadapan. Persis kemarin dalam khotbah saya di hari Minggu, untuk itu mari kita dialogkan ini. Siapapun kita, jika kita kaya, maka persembahkanlah itu kehidupan kita. Bukan saja dari kelimpahan, tapi lakukanlah itu dari kesungguhan kita. Justru dari kelimpahan itu kita bisa lebih untuk memberikan semua yang terbaik. Dan dari janda miskin, kita bisa melihat bahwa tiada yang bisa menunda dirinya untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk dirinya dan untuk sesama. Maka sebagai penutup, tema hari ini melihat dengan jernih. Mari kita mulai dari diri kita. Apakah ada kejernihan? Atau apakah kita memelihara kejernihan spiritualitas kita yang terhubung dengan Tuhan? Sehingga laku dan tindakan hidup kita menampakkan kemurnian dan kesungguhan. Dalam apapun, termasuk dalam ucapan, dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita bersama dengan Tuhan dan kemudian mewujud nyatakan dalam kehidupan bersama, kita melihat segala sesuatunya dengan jernih, dengan baik, dan dengan sehat. Dan pada akhirnya menjadi berkat untuk kehidupan kita bersama dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan setiap rahmat, kasih, dan kemurahan-Mu. Dan hari ini kami belajar untuk melihat dengan jernih. Seperti Engkau melihat kedalaman hati dan tindakan iman dari janda miskin. Maka kami diajari untuk melihat semua juga dengan jernih dimulai dalam diri kami. Melihat siapa diri kami sesungguhnya. Dan apa yang sudah kami persembahkan dalam kehidupan bersama. Kami ucap syukur Tuhan. Sehingga ketika kami bersama dengan yang lain pula, kami tidak cepat menilai. Atau ikut-ikutan menilai dari informasi yang belum tentu kebenarannya teruji. Kami ucap syukur Tuhan. Bahwa bersamamu, jika kami terus lekat erat, maka semua menjadi jernih, menjadi baik, dan menjadi sehat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya, Engkau selalu memberikan kami kebaikan itu, maka kami yakin anugerah-Mu terjadi. Atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono,
Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budian Dono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dawuribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah anugerah berkat-Mu Tuhan hadir, menguatkan, memelihara, menyembuhkan, dan menyegarkan kehidupan hamba-Hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu menguatkan dan Engkau memberikan damai sejahtera dan berkat atas kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan kami, hamba-Hamba-Mu, secara khusus jemaat GKJ Sarimulyo. Berkatilah kami dalam segala hal yang sedang kami pergumulkan. Dalam pekerjaan kami, sekolah kami, rumah tangga, pekerjaan, dan apapun pergulatan dan pergumulan kami Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan, yang menyatakan kuasa dan mukjizat atas kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Biarlah damai berkat, sukacita Kau limpahkan senantiasa dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Sehingga kami benar berjumpa dengan-Mu Tuhan. Dan meyakini dan mengamini bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, kami yakin Engkau memberikan kesejahteraan, ketentraman, keadilan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan Engkau terus merawat kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tolonglah Tuhan, sudah lebih dari 6 bulan peperangan antara Rusia dan Ukraina dan pihak-pihak yang terkait. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dari setiap seruan doa kami. Kami rindu perdamaian dunia Tuhan terjadi. Kami percaya tepat pada waktunya peperangan antara Rusia dan Ukraina segera berhenti. Kami yakin Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan berserah dan percaya hanya dalam kuasa dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.